Kajian Dalilul Falihin, kitab ini syarah Riyadus Shalihin, masih bab 11 ya, babun fil mujahadah. Mujahadah yang terjemah harfiahnya bersungguh-sungguh, yang maknanya ya dan memang ini tuntutan, tidak bisa tidak gitu ya, tidak bisa tidak. Allah menuntut manusia, ya bukan manusia sihnya, orang Islam lah gitu ya. Kalau kafir sudah tidak perlu dibicarakan lagi nih. Orang Islam itu Allah menuntut itu orang Islam itu bersungguh-sungguh, serius gitu di dalam beragama, di dalam mengamalkan dan menjalankan ajarannya. Nah, di mana kan kesungguhan itu tidak akan bisa dicapai. Kesungguhan itu tuntutan ini ya, berarti kan tuntutan dari Allah itu tidak akan bisa dipenuhi apabila kita melihat definisinya. Ya, kalau makna bahasanya berusaha bersungguh-sungguhnya, adapun definisinya kan melepaskan diri, membebaskan diri dari kegemaran, dari hobi, ya, dari keinginan dan kesukaan, yang jengkar resep ya, dan menempatkan diri di arah yang berlawanan dengan hawa nafsu. Nah, demikiannya definisinya. Kalau menempatkan diri di arah yang berlawanan, di arah yang berlawanan intinya dengan hawa nafsu, artinya menempatkan diri di dalam ketaatan. Demikian ya, ini tuntutan, sekali lagi ini demikianlah tuntutan Allah, tidak bisa tidak, ini wajib dipenuhi. Orang Islam itu wajib bersungguh-sungguh. Nah, dengan definisi demikian berarti kan bersungguh-sungguh itu tidak akan bisa tercapai kalau masih saja mengikuti al-hawa, kalau masih saja mengikuti hawa nafsu, kalau masih saja mengikuti apa yang datang dari dirinya atau dari manapun selain dari Allah. Hadis ke 6 ya, hadis ke 6 nih, belum selesainya. Baru sepotong ya, baru sebagian nih hadis yang ke-6. Hadisnya dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'ifi wa fi kullin khair. Nah, baru sampai sana, baru satu poin gitu ya, karena isi hadisnya ini yang ke-6 ini ada beberapa poin ya. Nah, baru sampai di sana kita ulas sedikit lahnya ini karena ini banyak juga nih hadis ini diungkap gitu ya, dikutip. Mukminnya dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mukmin yang kuat itu lebih baik lebih baik dan lebih dicintai Allah dibandingkan dengan mukmin yang lemah. Seringnya nih hadis ini dikutip, diungkap gitu ya. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah dibandingkan dengan mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, ya pada keduanya ada kebaikan. Karena sama-sama mukmin ya, ada kebaikan itu pada keduanya, mukmin yang kuat ataupun mukmin yang lemah. Nah, adapun makna yang dimaksud dengan mukmin yang kuat itulah. Ya, mukmin yang kuat itu adalah man lahu sidqun. Nyawan lahu sidqun, kemudian rogbatun fi umuril akhirah,
yaitu mukmin yang kuat, yaitu yang kuat itu kuat imannya, gitulah ternyata gitu ya. Yang kuat itu kuat apanya? Ya kuat imannya. Kadar berartinya kadar keimanannya tinggi dan sangat mencintai urusan akhirat. Urusan akhirat itu kan seperti ini, yang dimaksud urusan akhirat itu surga, itulahnya surga. Nah, bagaimana itu caranya untuk ke surga? Karena surga itu kan diraih dengan apa yang diamalkan ketika di dunia. Nah, maka yang dimaksud mencintai urusan akhirat itu adalah untuk sekarang, untuk di dunia. Mencintai segala sesuatu yang bisa membawa ke surga. Nah, itu mukmin yang kuat, itunya yang demikian. Mukmin yang kadar imannya tinggi, kemudian sangat mencintai urusan akhirat. Nah, yang dimaksud dengan urusan akhirat itu mencintai surga, bukan surganya gitu yang dicintai. Sekarang itu ya artinya ditunjukkan, dibuktikan itu mencintai akhirat, mencintai surga itu seperti apa? Ya ditunjukkan, dibuktikan. Nah, karena kan mau tidak mau lah, memang nggak ada yang lain kan ya, mau tidak mau nggak ada yang lain kan. Cara untuk bisa meraih surga, cara untuk bisa masuk ke dalam surga itu dengan amal yang dilakukan ketika di dunia. Nah, maka yang disebut dengan mencintai akhirat itu ya untuk sekarang di dunia adalah mencintai, menyukai, mencintai segala sesuatu lah, hanya segala sesuatu yang bisa memasukkannya ke surga. Nah, itu yang dicintai, yang seperti itu. Fayakunu aksaro ikdaman alal ibadah. Nah, maka kalau untuk urusan ibadah, nah karena kan ini kan ibadah lah, ibadah, ketaatan, amal soleh gitu, itu sama dengan, anggaplah ibadah sama dengan taat, sama dengan beramal soleh. Tiga kata itu sinonim lah, anggapnya ibadah itu apa? Taat. Artinya kalau orang beribadah artinya dia taat kepada Allah. Dan apa sih yang dilakukannya? Amal soleh. Nah, maka dia akan paling depan itu dalam urusan ibadah, urusan ketaatan, urusan beramal soleh. Itunya mukmin yang kuat itu yang demikian. Kemudian ada juga yang menafsirkan, menjelaskan bahwa mukmin yang kuat itu adalah sama sebetulnya maknanya seperti yang barusannya. Mukmin yang kuat itu adalah mukmin yang tidak mempedulikan apapun yang harus dilakukan asal bisa meraih surga. Nah, itulah demikiannya yang kemarin nih ya. Tidak peduli apapun yang harus dilakukan itu asal bisa meraih surga. Nah, kalau kemarin kalau nggak salah saya contohkan kan seperti para sahabat di apa namanya ya, di perintah itu berperang pun mereka berangkat dengan antusias, dengan semangat yang tinggi karena itu akan bisa membawa ke surga. Jadi berangkat perangnya itu bahkan dengan ada rasa gembira karena ini yang akan membawa ke surga. Ya, dengan rasa gembira, dengan semangat yang tinggi, dengan antusias mereka ikut berperang karena ini yang akan membawa ke surga. Nah, itulah mukmin yang kuat. Nah, mukmin yang lemah, nah sebaliknya berarti. Kalau sebaliknya yang bagaimana? Ada dua kan sebutannya. Quran juga menyebut dua. Boleh disebut tadi apa sih yang ingin diraih, apa sih yang ingin dicapai? Surga. Nah, kalau bukan surga itu, kalau bukan surga yang ingin diraih, yang ingin dicapai oleh seseorang, terus apa? Masa hidup tanpa tujuan? Masa tidak ada ingin yang dicapai, tidak ada yang ingin diraih? Pasti ada. Hanya kalau bukan surga, nggak ada yang lain, pasti keduniaan. Yang kemarin kan kebetulannya kalau dalam
kajian Tahdzibul Akhlak tentang gururul kufar. Gururnya orang-orang kafir itu adalah mereka mengabaikan akhirat, sehingga tujuan mereka yang ingin diraih oleh mereka segala-galanya hanya di dunia. Nah, orang Islam pun banyak yang demikian. Ya, ini kalau menurut hadis ini, itulah mukmin yang lemah. Yaitu yang ininya kadar keyakinannya, kadar imannya juga rendah. Nah, sehingga yang disukai, yang diinginkan, bahkan yang dikejar untuk diraih, didapatkan itu bukannya surga, tapi dunia. Kalau bukan surga nggak ada yang lain, pasti dunia yang ingin dicapai, yang ingin diraihnya. Nah, tapi biar bagaimanapun hadis ini menyebutkan wa fi kullin khairun, pada keduanya itu ada kebaikan. Ya, karena pada keduanya itu ada iman. Ya, biar bagaimanapun pada akhirnya asal bukan kafir pasti akan ke surga. Hanya kalau mukmin yang lemah kan dalam tanda kutipnya gitunya, seolah-olah dalam tanda kutip dia tidak menginginkan surga. Ya, seolah-olah dia tidak menginginkan surga, makanya bukan itu yang dituju, yang ingin dicapai, yang ingin diraihnya dunia. Tapi dia ini orang yang beriman, dia punya iman di dalam hatinya. Oleh Allah dihargai iman itu, meskipun hanya sebesar debu, akhirnya dimasukkan juga ke surga. Hanya kan itu orang terakhir kan, setelah entah berapa lama gitu di dalam nerakanya, pada akhirnya ke surga juga. Tetap saja orang yang bisa masuk surga itu adalah orang yang luar biasa. Orang yang bisa masuk surga itu orang yang luar biasa, orang hebat itulah. Meskipun ini orang yang terakhir masuk surga, tetap saja pada akhirnya kalau dia bisa masuk surga, mereka itu orang-orang yang ada kebaikan di dalam dirinya. Nah, sampai di sana kemarin ya, yang poin pertama nih dari hadis yang nomor 6. Mukmin yang kuat itu lebih baik dibandingkan dan lebih dicintai Allah dibandingkan dengan mukmin yang lemah. Dan pada keduanya ada kebaikan. Itulah demikiannya redaksi hadisnya. Nah, sekarang poin berikutnya nih dari hadis yang nomor 6. Kalimat berikutnya hanya dari hadis tadi titik gitu sampai di sana. Ihris ala mayan fa'uka wasta'in. Nah, ini sampai ihris ala mayan fa'uka. Nah, ini menarik nih kalimat ini nih. Ihris ila ala ma yanfa'uka. Pendek nih kalimat demikian. Kalau bahasa kitanya ihris itu haroso yahrisu itu antusias. Artinya antusias lah gitunya, apa nih bahasanya antusiasnya, antusias dengan semangat 45 itulah. Dengan berantusias dengan semangat 45 atas segala sesuatu yang memberi manfaat bagi kamu. Kalau yang ada manfaatnya, nah artinya berantusiaslah atas hal-hal seperti itu. Ya, apa yang bermanfaat bagi kamu. Nah, kita bandingkan nih ayat ini dalam kajian Tahdzibul Akhlaknya, ayat ini di beberapa tempat nih dimuat. Itu surat Al-A'raf ayat 79. Nah, di mana ayatnya kan kurang lebih kan maknanya, sungguh sudah kami pastikan, kami pastikan masuk neraka jahanam banyak dari manusia dan jin. Ya, banyak dari jin dan manusia. Yaitu yang Allah pastikan masuk neraka baik jin ataupun manusia, yaitu yang lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka itu punya akal tapi tidak digunakan untuk memahami. Dalam hal ini kan memahami ini nih yang Allah turunkan nih. Kemudian mereka punya walahum ayunun la yubsiruna biha.
Mereka punya mata juga tapi tidak digunakan untuk melihat. Sama melihatnya hanya melihat ayat-ayat Allah lah intinya. Baik ayat nakli ataupun ayat kauniyah. Kemudian satu lagi pendengaran. Nah, tiga ini di beberapa ayat disebut ini tiga anugerah dari Allah nih sehingga manusia itu menjadi makhluk terbaik, yaitu akal terutama nih ya, karena manusia itu diberi akal yang kemampuannya melebihi makhluk yang lain. Nah, diberi anugerah ini ayat tadi menyebutkan diberi akal tidak dipakai, tidak digunakan untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Diberi penglihatan tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Diberi pendengaran tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Nah, ini lanjutannya nih yang ya itu di awalnya ya, di awal tadi surat tersebut ayat tersebut walaqad zara'na li jahannam. Sungguh kami pastikan mereka masuk neraka, yaitu yang barusannya yang diberi pikiran, diberi pendengaran, diberi hati, diberi telinga. Ulaika kalan'am. Mereka itu seperti binatang. Ini ayatnya demikian ya. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang. Balhum adol. Bahkan mereka lebih sesat. Nah, ayat saya ini redaksi ayat nih yang demikian. Manusia dan jin itunya yang demikian itu lebih sesat, lebih buruk daripada binatang. Nah, ini dengan yang ini nih kaitannya nih ya. Perintah gitunya Rasulullah SAW memerintahkan ihris ala mayan fauka. Bersemangatlah untuk apapun lah ya, pokoknya yang itu bermanfaat bagi kamu itunya, bersemangatlah untuk hal tersebut. Nah, kita lihat ayat ini menyebut mereka lebih buruk daripada binatang. Bagaimana sih binatang? Artinya kan harus supaya punya perbandingan. Supaya punya perbandingan. Nah, bagaimana binatang? Ya, binatang itu kan soal kemampuan akal. Jangan dibandingkan dengan manusia. Kemampuan akal binatang amat sangat-sangat rendah dibandingkan dengan manusia. Bahkan binatang itu kan cenderung lebih berpegang kepada naluri daripada akal. Akal sok dipakai mikir binatang ya, tapi dalam kondisi tertentu. Hanya dalam kondisi tertentu binatang menggunakan akalnya. Kalau nggak salah pernah saya contohkan seperti ini. Misalnya ada sungai gitulah. Misalnya ada sungai. Lalu nih seekor ayam misalnya mau ke seberang tapi tidak ada jembatan. Paling ayam ini kan ngageleber. Asalah apa itu ngageleber? Terbang gitulah, meski bukan terbang seperti burung ya, dia akan melompati berarti sungai tersebut. Dipikir dulu nggak? Dah hayam ge ngitung itu teh nepi moal ka ditu teh ngitung hayam teh, meskipun suka banyak yang salah perhitungan karena kemampuan akalnya juga rendah. Ketika di tepi sungai itu dia berpikir kalau ngageleber nah genahnya lamun ngagarapak gitu ke belah kapuntas nepi moal mikir heula hayam ge itu. Moal jadi hayam meskipun suka salah perhitungan, menurut perhitungannya sampai ke seberang ternyata enggak. Tapi mikir itu karena artinya dia menggunakan akalnya dulu, dia membuat perhitungan. Nah, jarang kalau binatang menggunakan akalnya karena lebih besar gitunya, pegangan mereka itu adalah naluri. Dengan kemampuan yang amat sangat rendah apabila dibandingkan dengan manusia, tapi binatang itu tidak akan melewatkan apa yang bermanfaat. Dan binatang itu akan menjauhi apa yang sekiranya membahayakan dirinya.
jelema kudu dikieu-kieu atuh ieu teh jelema teh ku nabi teh yang coba bersemangatlah kamu itu untuk apapun yang memberi manfaat. Padahal binatang hanya dengan berpegang kepada naluri mereka tidak akan melewatkan apapun yang memberi manfaat. Apapun yang bermanfaat bagi mereka dan mereka akan meninggalkan menjauhi apapun yang membahayakan mencelakakan dirinya. Sementara manusia pantas kalau Allah menyebut lebih buruk, lebih sesat dari binatang. Karena manusia itu tahu apa yang bermanfaat bagi dirinya dilakukan nggak? Belum tentu. Dan manusia itu tahu ini adalah hal yang mencelakakan, membahayakan. Malah dilakukan. Banyak kan yang demikian. Contohnya, sekarang ini agak ini lagi nih dulu bukan dulu sih. Ada yang suka ini minum oplosan gini. Akhirnya apa? Mati. Tahu gak sih? Segala dihijikeun gitu kan akhirnya mati. Sementara berita tentang hal tersebut kalau apabila ada kejadian diberitakan, dia sendiri lihat ada kejadian demikian. Tapi kemudian dia melakukan. Itu contohnya ya. Apa yang membahayakan dirinya malah dilakukan, apa yang bermanfaat untuk dirinya malah tidak dilakukan. Pantas kalau ayat tersebut lebih buruk daripada binatang. Mestinya antusias, bersemangat. Ini kalimat yang ini nih ya, ihris alamayan fauka. Ya, bersemangatlah kamu itu ya, antusiaslah kamu untuk apapun yang bermanfaat bagi kamu. Nah, kalau ayat-ayat tadinya menyebutkan kenapa Allah sampai menyebut demikian? Ternyata kalau kita perhatikan ya, kalau kita perhatikan binatang, apabila mereka mendapati apa yang bermanfaat bagi dirinya pasti akan dilakukan. Contohnya no ieu teh hayam. Contohnya hayam. Andailah misalnya ada ayam sedang berjalan, lalu dia melihat ada sebutir gabah dilewatkan nggak? Moal pasti dimakan. Gak akan mengatakan nih kagok ngeunah henteu warag henteu. Ini ngabring. Pasti dimakan. Karena itu dia mau ya katakanlah binatang itu tahu Bapak ini bermanfaat. Ya sekali lagi kalau ada ayam sedang lewat kemudian ada sebutir gabah remeh atau sebutir beras misalnya gabah, nasi atau apapun lah, ayam cecunguk hiji misalnya pasti dimakan, nggak akan dilewatkan. Kenapa ayam itu tidak berpikir kagok hiji sebutir itu sebut nanti mengenah henteu nya dah ayam teu paling ngeunah eta. Tanggunglah sebutir kan kenyang juga enggak. Nah itu enggak akan terjadi. Pasti dimakan karena ayam itu menilai hal itu bermanfaat. Dan apabila menemukan hal-hal yang membahayakan pasti akan menghindar. Nah bagi binatang itu ternyata kan cukup kan dengan cara demikian hidupnya selamat. Itulah cukuplah dengan cara demikian saja. Binatang itu akan selamat. Tapi manusia malah lebih buruk. Dan ini kalau dikaitkan dengan urusan ini nih, masalah ini, apa sih yang bermanfaat bagi manusia? Apa sih yang mencelakakan bagi manusia? Kalau manusia kan, kalau ayam, kalau binatang kan hanya di dunia. Kalau binatang kan hanya di dunia. Sementara manusia kan dunia iya, akhirat iya. Artinya di dua tempat tersebut yang bermanfaat untuk ketika di dunia dan yang bermanfaat untuk nanti di akhirat. Terutama kan karena seharusnya manusia itu kan lebih mengutamakan urusan akhiratnya. Nah, maka apa sih yang bermanfaat untuk di akhirat? Apa sih yang mencelakakan, yang bisa mencelakakannya di akhirat? Ini yang harusnya. Kalau yang ini bermanfaat nih untuk di akhirat. Nah, ini Rasulullah memerintahkan.
bersemangatlah melakukannya, antusiaslah gitu ya atas apapun yang bermanfaat. Nah kalau yang mencelakakan apa? Nah di sini kan yang bermanfaat bagi manusia untuk di akhirat itu adalah ya yang tadi. Karena ini kan masih satu rangkaian kan hadisnya dengan yang tadi. Apa sih yang bermanfaat untuk manusia di akhirat? Ibadah, nggak ada yang lain. Ibadah, taat, amal soleh. Itulah yang bermanfaat. Nah hadis ini memerintahkan. Ini kan bingkai ya lah. Hadis ini kan Imam An-Nawawi penulis kitab Riyadhus Shalihin. Ini kan sekarang bab mujahadah. Nah artinya ya bersungguh-sungguhlah untuk hal tersebut. Untuk apa sih yang memberi apa yang bermanfaat untuk manusia nanti di akhirat itu apa? Nah ini Rasulullah memerintahkan bersungguh-sungguhlah, antusiaslah untuk hal tersebut. Ya, untuk yang ya dua kan, kalau untuk di akhiratnya yang bermanfaat bagi manusia itu adalah ya tadinya ibadahnya taat, itulah taat kepada Allah, beribadah kepada Allah dan beramal soleh. Nah inilah yang bermanfaat bagi manusia untuk di akhirat. Dan yang bisa mencelakakan atau yang mencelakakan manusia nanti di akhirat itu satu, yaitu dosa. Andai manusia itu seperti ayam, andai manusia itu seperti binatang, untuk hal seperti ini gak akan ada manusia yang masuk neraka. Kalau kita ibaratkan seperti tadi, seekor ayam yang hanya melihat satu butir gabah, tanggung, kenyang juga enggak. Nah ini kalau untuk manusia itu untuk yang barusan, ketika melihat amal soleh yang kecil misalnya, kagok. Tanggung, pahalanya juga paling sebesar apa, lewatkan. Kan lebih buruk gitu kan, lebih buruk dari binatang. Binatang gak akan melewatkan apapun yang bermanfaat, gak akan melihat kecil, bahkan hanya sebutir, pasti dimakan, pasti dilakukan apabila itu bermanfaat. Ya, artinya kan dalam hal ini ya, kalau untuk dikaitkannya dengan apa sih yang memberi manfaat bagi manusia adalah amal soleh, jangan ada yang dianggap kecil. Ya, jangan ada yang dianggap kecil, karena itulah yang bermanfaat bagi manusia di akhirat. Seperti ayam tidak akan melewatkan sekecil apapun yang bermanfaat, pasti akan dilakukan. Wah aya gitulah hayam nu kitu ningali remeh hiji karena ragok teuing mun sapiring jeung rendang ngeunah cek hayam teh wareg ongkoh tuh cek hayam teh aduh gitu mah sapiring atuh. Muntah jeung renang jeung eta teh kepala kakap. Amun kitu perkara daek nyatu moal hayam mah sok aya remeh hiji ge pasti dihakan. Itu tadinya makna eta tah makna Allah ayat tadi menyebut bahkan manusia itu lebih sesat, balhum adol. Mereka itu, ini reaksi ayatnya ya yang demikiannya, mereka lebih sesat, mereka lebih buruk daripada binatang. Eta maknanya itu demikian. Padahal binatang itu tidak diberi yang tadinya, tidak diberi akal untuk memikirkan ayat-ayat Allah, tidak diberi penglihatan untuk melihat ayat Allah. Binatang bukan untuk itu diberi penglihatan. Diberi telinga, tidak dipergunakan untuk mendengar ayat Allah. Enggak, bukan untuk itu manusia diberi akal ya. Binatang punya akal ada sebagiannya, tidak seluruhnya. Penglihatan, pendengaran punya, tapi kan tidak ditetapkan oleh Allah untuk memikirkan, melihat, mendengar ayat-ayat Allah. Hidup di dunianya pun bukan hanya jauh lebih besar. Pegangan bagi binatang itu adalah naluri. Mereka itu dengan kondisi yang demikian, bagi mereka sudah cukup, mereka itu hidupnya selamat. Ya, mereka itu hidupnya selamat, padahal hanya diberi kemampuan yang amat sangat rendah, jauh dari manusia sebagai makhluk terbaik.
Nah, kita lihat nih di antaranya penjelasan dari sini. Ihris tadinya ihris teh kalau terjemah harfiahnya itu ini fil amr. Ihris itu dari haroso ya harisu, antusias lah semakan 45 pokoknya. Ihris artinya bersemangat lah, antusias lah, ya bersungguh-sungguh lah gitulah, bersungguh-sungguh lah. Istakmil al hirso wal ihtiyat. Di penjelasannya demikian ya. Jadi beramalah itu dengan semangat yang tinggi. Artinya untuk urusan amal soleh tadinya sekecil apapun. Kalau dengan dasar yang tadi harus tahu bahwa itulah yang bermanfaat bagi manusia. Artinya jangan dilewatkan, dan kalau melakukan, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Ya, lakukanlah dengan semangat yang tinggi, wal ihtiyato, dan berhati-hati dalam arti jangan seenaknya, jangan sembrono. Ya, artinya kan yang namanya hati-hati itu kan berarti kan kebalikan dari apa namanya sologoto, sembrono lah. Artinya lakukanlah dengan benar, berarti dengan hati-hati, jangan seenaknya, jangan sembrono. Nah, kemudian untuk ala tahsilnya, untuk mendapatkan ma yanfa'uka min amri dinika wa dunyaka, baik urusan agama, artinya tadi kalau saya menyebut akhirat gitu ya, baik yang memberi manfaat itu untuk nanti di akhirat, wa dunyaka, atau manfaat juga di sini di dunia, allati tasta'inu biha ala siyanati dinika. Nah, di mana untuk urusan dunianya nih ya, hanya kan bersungguh-sungguh bersemangatnya untuk apa yang memberi manfaat kepada kamu, baik untuk agama disebutnya, untuk akhirat kamu, atau untuk dunia. Nah, di mana yang dimaksud dengan dunia di sini adalah allati tasta'inu biha ala siyanati dinika, yang akan menunjang keduniaannya itunya, yang menunjang, yang mendukung, yang bermanfaat untuk urusan agama. Bukan keduniaan yang murni keduniaan. Kalau keduniaan yang murni keduniaan, itu yang Allah peringatkan di surat Luqman, ya, surat Luqman ayat 33. Yang ini yang ayat yang nanti inna wa'dallahi haq fala taghurrannakumul hayatud dunya. Janganlah kamu tertipu, diperdaya oleh kehidupan dunia. Ini yang kalau urusan dunia yang murni, itulah keduniaan, tidak ada kaitan dengan agama. Nah, ini justru yang dimaksud oleh ayat tadi. Janganlah kamu diperdaya oleh kehidupan dunia. Yang tadi eta nama yang keurusan keduniaan dan kumaha orang kafir, mereka enggak mempedulikan urusan akhirat mereka. Berarti mereka itu yang tadinya yang dituju, yang diinginkan, yang ingin diraih itu adalah urusan keduniaan. Nah, di sini yang memberi yang bermanfaat kepada kamu itu baik untuk urusan agama kamu, untuk urusan akhirat kamu, atau untuk urusan dunia kamu, tapi yang seperti ini nih ya, urusan keduniaannya, wa dunyaka allati tasta'inu biha ala siyanati dinika. Ya, urusan dunia yang kamu itu naonnya disebut nanti di mana dia keduniaan yang akan menolong, mendukung, membantu untuk kamu melaksanakan keagamaan kamu. Ini contohnya misalnya, kalau wudu itu kan ibadahnya, wudu ibadah gitu ya. Wudu itu kan menggunakan air. Wudu itu ibadah. Artinya kalau orang wudu itu artinya orang sedang beribadah. Dia itu beramal soleh. Nah, tapi kan untuk terlaksananya wudu ini ada hal keduniaannya. Di mana wudu ini kan menggunakan air.
Nah sekarang bagian ini keduniaannya, bagaimana cara mengadakan airnya, itu urusan keduniaan. Ya, itu urusan keduniaan, bagaimana cara itu mengadakan air. Kalau dulu kan orang butuh air, pergi ke sungai, ambil air dari sungai. Kemudian ditemukanlah sumur timba. Kemudian ini soal keduniaan ini ya, hal seperti ini berkembang lagi. Asalnya pakai sumur, pakai apa namanya ya, timba. Kemudian berkembang lagi pakai pompa tangan. Merek Dragon terus kejepret kena gado kan. Di kompot ya. Tuh pasti kejepret. Ditemukan lagi pompa listrik. Ditemukan lagi. Sekarang kan sudah lebih maju lagi ya. Nah, itu urusan keduniaannya. Tapi dalam hal ini kan bagaimana mengadakan air, di mana mengadakan air ini caranya itu urusan keduniaan. Tapi kan mengadakan air untuk mendukung terlaksananya wudu. Tar keduniaan yang ini bersemangatlah, antusiaslah. Ini untuk urusan keduniaan yang mendukung, membantu itu pelaksanaan urusan agama, urusan ibadah. Bukan bersemangatlah keduniaan, ulin we hayonya keduniaan. Itu yang di ayat itu yang diperingatkan, jangan tertipu oleh kehidupan dunia, kehidupan dunia, kenikmatan, kesenangan, itulahnya kebahagiaan dunia semu. Yang kemarin ya di dalam kajian Tahdzibul Akhlak kan di dunia itu ada sih bahagia, ada. Boleh nggak kita mengejar kebahagiaan di dunia? Ya silahkan, tapi kan harus disadari bahwa kebahagiaan dunia itu semu, nisbi, masih bercampur dengan kesedihan, dengan kekecewaan. Ketika di tengah-tengah merasa bahagia saja bisa datang yang mengecewakan. Nah ini yang seperti ini yang disebut keduniaan itu ya, berantusiaslah untuk hal-hal keagamaan, untuk hal keakhiratan, juga untuk keduniaan. Tapi yang seperti ini keduniaannya itu yang allati tasta'inu biha ala siyanati dinika, yang mendukung, membantu, yang menolong gitulah terlaksananya gitu urusan agama. Kemudian dan juga berantusiaslah itunya untuk urusan makarimul akhlak, nyai urusan agama nya, untuk berakhlakul karimah. Ya, berantusiaslah itunya untuk berakhlakul karimah. Wala tafrid fi dzalika, dan jangan mengendur, jangan melemah. Demikian ininya nasihat Rasulullah SAW-nya, jangan mengendur, jangan melemah. Ya, mengendur dari ininya mungkinnya semangat itu, jangan menurun, mengendur, melemah. Nah, jangan, kan perintahnya ihris yang semangat, bersemangat, antusias kan, artinya kalau dengan kaidah ini juga kena nih ya di dalam kaidah usul fikih yang al amru bi syai'in amrun an diddihi. Perintah terhadap sesuatu itu berarti larangan untuk sebaliknya. Ya, perintah terhadap sesuatu itu berarti larangan untuk sebaliknya. Nah, di sini diperintah bersemangat berarti yang barusan ininya, jangan melemah, jangan mengendur, jangan berkurang antusiasnya, semangatnya dalam melaksanakan dan melaksanakan dan meraih apa yang bermanfaat bagi kamu. Dan untuk orang Islam sebetulnya kan untuk seluruh manusia kan, yang harus lebih diutamakan itu adalah urusan akhirat. Itu kan yang harus lebih diutamakan itu adalah urusan akhirat.
Artinya harus lebih besar porsinya. Ada keduniaan kan, bukan murni keduniaan kan, keduniaan yang mendukung, membantu itunya terlaksananya urusan keagamaan, urusan ibadah, urusan ketaatan. Kalau urusan keduniaan yang di dunianya seperti apa? Lah, apa kita nggak percaya kepada Allah? Di mana banyak ayat ataupun hadisnya, ayat dan hadis yang penjamin sebetulnya. Anu ya kita anu At-Tolak, surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Ya, surat At-Tolak ayat 2 dan 3 itu jamin, Allah menjamin kan, apa tidak yakin, apa tidak percaya? Orang baca tuh surat At-Tolak ayat seberapa? Surat seberapa teh? Ya ini yang ini ayatnya populer sih sebetulnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu kan Allah yang berfirman, itu Allah yang bicara. Percaya tuh, orang tuh percaya nggak kepada Allah? Surat ke seberapa teh? Ya. Ayat surat ke-65. Betul kan At-Tolak ayat teh? Ayat 2 yang ujungnya sih. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Udah populer tuh ayat itu teh. Sering nih banyak orang yang membacakan, yang mengungkap. Barang siapa bertakwa kepada Allah, may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, dia pasti akan membuka jalan keluar. Artinya untuk setiap masalah itu pasti Allah memberi jalan keluar. Kemudian yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Artinya dari mana bagaimana nggak akan terjangkau oleh akal manusia. Nah, untuk di dunia mah Allah sudah memberi jaminan sebetulnya. Karena kan kata-katanya kan barang siapa bertakwa kepada Allah. Nah, orang yang bertakwa itu adalah orang yang taat. Secara umumnya banyak yang memaknai takwa, tapi ini benar itunya, memaknai takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tah gitu gresok. May yattaqillaha, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kalau seperti itu, yang seperti itulah yang Allah jamin. Allah akan memberi jalan keluar bagi setiap masalah, dan Allah akan memberinya rezeki dari jalan dengan cara gitunya yang tidak disangka-sangka atau yang di luar nalar, di luar akal, di luar jangkauan kemampuan manusia. Nah, untuk di dunia kan Allah sudah memberi jamin. Ini salah baru satu nih ya. Salah satu nih ya. Kemudian satu lagi nih ya. Aduh, sudah saya catat nih. Aduh, saya lupa lagi nih ya. Mudah-mudahan ini masih ingat nih. Aduh, yang ini nih yang Allah menjanjikan kehidupan yang baik bagi orang yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, itu Allah menjanjikan kehidupan yang baik di dunia. Aduh, surat naon katanya kayak naon atunya ayat nantinya. Lupa lagi tuh suratnya yang maknanya sih saya ingat maknanya demikiannya. Barang siapa beramal soleh, dan dalam keadaan beriman, maka Allah akan memberinya kehidupan yang baik. Menurut Allah, versi Allah loh ya, jangan menurut kehidupan yang baik menurut manusia mada gitu kalau punya rumah banyak itu tuh, punya uang banyak, mobil mewah. Bukan yang seperti itu kan. Kehidupan yang baik menurut Allah itu nanti Allah yang menentukan. Nah, kalau untuk di dunia sebetulnya seperti itu, sebetulnya sudah banyaklah ayat ataupun hadisnya yang disebutnya Allah menjamin
menurut Atolak tadi seperti itu, setiap punya masalah Allah beri jalan keluarnya. Allah beri rezeki dari jalan yang tidak akan bisa diterpikir oleh manusia. Kemudian yang tadi di satu lagi saya lupanya surat dan ayatnya, yang barang siapa beramal soleh, An-Nahl 97, An-Nahl ke-16-nya, surat ke-16. Ini kita baca nih ayatnya, ayat 97. Kuman amila solihan, barang siapa beramal soleh, min zakarin au unsa, baik laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, dalam keadaan beriman. Biasanya kebanyakan dibalik sihnya, barang siapa beriman dan beramal soleh. Kalau yang ini disebut barang siapa beramal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia ini seorang mukmin. Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kurang kumaha atunya Allah teh memberi jaminan. Ini kalimat tersebutnya, pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Hayang teh banyak orang mah hirup teh gitu, kehidupan ini kehidupan yang baik. Atuh ayeuna ini rumusnya, ini resepnya. Kemudian wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Nah, ini satu lagi yang Allah janjikan nih. Satu tadi kan di ayat ini kan Allah pasti kami akan berikan kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari, artinya yang lebih besar gitulahnya, yang lebih besar, yang lebih banyak, bahkan tak terhingga atas apa yang telah mereka kerjakan. Nah, itunya ayat benar nih, An-Nahl 97 nih. Man amila solihan, barang siapa beramal soleh, min zakarin au unsa, baik laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia ini seorang mukmin. Dua ternyatanya yang Allah janjikan di ayat ini nih. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan memberinya kehidupan yang baik. Dan satu lagi, kami beri balasan pahala yang, kalau di sini yang lebih baiknya, yang lebih besar, lebih banyak, bahkan terhingga itu balasan dari Allah atas apa yang mereka kerjakan. Nah, kembali nih ke sini nih ya, ini nih makna ihrisnya, berantusiaslah, bersemangatlah. Mungkin ada ininya, tadinya kita analogikan dengan seekor ayam tadi. Mendapatkan sebutir gabah pun ini bermanfaat, pasti tidak dilewatkan. Nah, anggaplah kita ambil pelajaran dari sana. Apa sih yang bermanfaat? Amal soleh gitulah, karena mestinya kan seorang muslim, seorang mukmin itu kan harus jauh lebih memprioritaskan urusan akhiratnya. Bagaimana dengan di dunia? Tenang ata di dunia mapan bieu ayat-ayat tadi kan di pikiran dunia mah nanti Allah yang memberikan gitu kan. Kan itu makna seperti itu kan maknanya. Bagaimana di dunianya? Nanti Allah sudah menjamin. Dua ayatnya tadi, dan masih banyak sebetulnya di dalam Al-Qur'an. Jaminan-jaminan yang yang Allahnya janjikan bagi orang yang intinya tadi takwa, beriman dan beramal soleh. Ya, orang-orang yang seperti itu di dunianya sudah Allah jamin. Manusianya, pokoknya manusia mau disebutkan fokusnya urusan akhirat. Bisa kan dikatakan demikiannya? Fokuslah untuk urusan akhirat. Hari keduniaan aku mah pan wudu kudu make cainya sok atuh. Nah, karena kan ini urusan keduniaannya, urusan keduniaan yang mendukung pelaksanaan itu, ketaatan, pelaksanaan ibadah yang untuk akhirat lagi kan pada akhirnya. Jadi manusia itu komodi itu banyak sih ayatnya nih, yang ini juga nih. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Itu surat Al-Bayyinah ayat 5.
Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan manusia itu tidak diperintah apapun oleh Allah kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah sambil menjaga keaslian kemurnian agama miliknya, agama milik Allah. Tapi kan manusia harus, katakanlah manusia kan harus makan, harus mencari nafkah. Itu juga diperintah oleh Allah, artinya mencari nafkah itu ibadah. Kalau kita anggap bagi dua gitunya, ini bagian Allah dan bagian manusia. Kita ini kondisikan demikian lahnya, bagian Allah itu bagian manusia. Kita sebut bagian manusia dulu. Apa sih bagian manusia di dunia? Nasib bahasa Arab nama teteh. Apa sih bagian manusia di dunia? Ibadah, nggak ada yang lain. Terus bagian Allah di dunia ini apa? Allah Rabbul Alamin, Allah yang mengurus, memelihara, mengatur, bukan hanya dunia, bukan hanya manusia, bukan hanya dunia, bukan, bahkan seluruh alam raya Allah yang mengaturnya. Manusia malah sebaliknya, ibadahnya tidak dilakukan, kemudian mengatur mengatur dunia. Dia tinggalkan yang menjadi kewajibannya dan mengambil apa yang menjadi hak Allah, menjadi kewajiban Allah. Manusia hanya merasa mampu mengatur dunia, membuat aturan begini begitu untuk demi demi kemakmuran bersama, demi kesejahteraan, demi kemakmuran, demi kemajuan. Diaturlah oleh manusia dengan aturan yang dari dirinya sendiri, padahal itu Rabbul Alamin, itu bagian Allah, bukan bagian manusia. Bagian manusia itu adalah beribadah. Nah, manusianya jadi terbalik, malah yang menjadi kewajibannya yaitu ibadah ditinggalkan, kemudian mengambil hak Allah yaitu mengurus dunia. Cek Allah teh siga nu bener bae atuh, jiga nu betul bae atuh. Penjelema mau mengurus dirinya kita bisaeun. Dan sebetulnya kan demikian, manusia itu mengurus dirinya saja nggak sanggup, nggak mampu. Kalau gitulah, kalau manusia itu harus mengurus dirinya sendiri dari sebutannya nih ya, istilahnya dari ujung rambut sampai ujung kaki urus sendiri oleh Allah, sanggup nggak? Akan ada sebetulnya manusia yang sanggup. Dan ini kembali ke sini nih, bersemangatlah. Dan makna kebalikannya artinya jangan mengendur, jangan menurun, jangan melemah untuk segala sesuatu yang bermanfaat bagi kamu, terutama akhirat berarti kan. Dalam hal ini amal soleh berarti jangan mengendur, artinya bersemangatlah untuk itulah yang bermanfaat untuk manusia di akhirat. Berprinsiplah seperti binatang, hal sekecil apapun kalau itu bermanfaat pasti tidak dilewatkan. Dan sebaliknya, sekecil apapun yang membahayakan bagi dirinya itu pasti akan dijauhi. Ternyata binatang itu selamat. Hanya kalau hayam mau ke akhirat, mau hayam ke akhirat sih pasti ke surga, ada hayam dah. Andai gitu ya. andai gitu kalau hayam ke akhirat, ada hayam apa sudah benar itu menjalani hidupnya, mereka menjalani hidup dengan benar. Seperti yang Allah tetapkan bagi mereka. Cukup bagi seekor ayam begitu, apa yang bermanfaat pasti dilakukannya. Kita mengambil pelajaran lah gitunya dari hal tersebut. Karena Allah sudah menyebutkan kalau tidak demikian manusia itu malah lebih buruk dari binatang. Di ayat yang tadinya Al-A'raf 179. Nah, kebalikannya berarti jangan melemah, mengendur untuk apapun yang memberi manfaat. Baik itu urusan agama atau urusan dunia, yang tapinya ini dibatasi nih urusan dunianya. Urusan dunia allati tasta'inu biha ala siyanati dinika, yang mendukung, yang menolong terlaksananya gitulahnya pelaksanaan agama. Kemudian yang bermanfaat itu adalah makarimul akhlak, al akhlakul karimah.
wala tufarid fi zalika, jangan melemah. Nah ini memang makna kebalikannya demikian. Nah kemudian kalimat berikutnya nih di ayat ini, wah iya ayat semal beres deh, wah wasta'in billahi walat ta'jiz, minta tolonglah kepada Allah. Pasti demikian, jangan merasa mampu tanpa bantuan Allah. Ya, jangan merasa untuk urusan beramal soleh, bahkan nih ya, untuk urusan beramal soleh merasa mampu, sebutlah wah badan saya kuat dan apa gitulah, hanya ya badan misalnya apa badannya, kemudian kalau perlu misalnya, kalau yang perlu finansial, wah saya punya uang banyak, saya bisa beribadah. Takabur namanya. Kalau merasa bisa tanpa bantuan Allah, ya minta tolonglah, wasta'in billah, ya minta tolonglah kepada Allah. Ya jangan melemah tadinya, wala tufarid fi talabi zalika, jangan melemah, menurun, melempem. Watata'ajazu, dan melemahnya. Tarikan lil hikmatil ilahi mutakilan ala kudrati, ya iya, tak kalau pada akhirnya kalau tanpa bantuan Allah itu kan manusia tidak akan sanggup. Ya tanpa bantuan Allah manusia itu tidak akan sanggup urusan apapun, bahkan urusan ketaatan. Jangan dikira seseorang bisa taat itu karena bantuan bukan tidak ada bantuan Allah. Sama nih, manusia pun kalau hanya mengandalkan kemampuan dirinya untuk taat kepada Allah, bisa benar nggak taat kepada Allah? Nggak akan bisa. Dalilnya, dalilnya adalah setan itu lebih kuat dari manusia. Apa setan akan membiarkan kalau ada manusia yang mau taat? Ya, apa setan akan membiarkan apabila ada manusia yang mau taat? Justru disebut nanti godaannya itu lebih besar. Setan akan mengerahkan kekuatan yang lebih besar gitu untuk mencelakakan orang yang taat. Nah kalau tanpa bantuan Allah manusia nggak akan sanggup. Ya manusia nggak akan sanggup itu melawan arus, bukan melawan arus sih, melawan tadilah godaan setan, karena kekuatan setan itu sangat besar. Ya, kalau dibandingkan dengan kekuatan manusia, makanya di sini Rasulullah memerintahkan wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah. Nah ini makanya ada doa yang ini nih, ini doa populer juga nih. Siapanya Rasulullah itu siapalah Abu Hurairah atau siapa yang ini nih, Allahumma a'inni, tuh kan doanya pun demikian, a'inni, bantu gitulah, ya Allah bantulah aku, tolonglah aku. Ini nih kayak kata doanya ya lebih tasuan tananya keywordnya, mudah-mudahan ketemu nih. Artinya Rasulullah ajarkan kepada siapa gitu, saya lupa lagi nya. Mana iya teh? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Nah, doanya itu seperti itu ya. Ini hadisnya riwayat Abu Dawud nih. Mu'az, nah Rasulullah SAW mengajarkan doa ini kepada Mu'az. Nah Mu'az berkata nih, anna Rasulullah SAW akhadha biyadihi wa qala ya Mu'azu wallahi inilah uhibbuk. Alah jadi Mu'az gerah pisan atunya. Mu'az berkata nih, Rasulullah SAW memegang tangan saya. Itulah Mu'az nih mengatakan Rasulullah SAW memegang tangan saya. Waqala, dan beliau bersabda, ya Mu'az, wahai Mu'az, wallahi demi Allah, inilah uhibbuk,
demi Allah sungguh aku mencintai kamu. Aduh, ini Muaz. Rasulullah mengatakan demikian gitu kepada Muaz, demi Allah sungguh aku mencintai kamu. Wallahi inilah uhibbuk. Waduh, 2 kali lagi ya. Demi Allah sungguh aku mencintai kamu. Faqala usika ya Muaz. Dan Rasulullah kemudian melanjutkan sabdanya, aku akan memberi wasiat kepadamu wahai Muaz, la tada'anna fi duburi kulli salatin taqulu. Jangan kamu tinggalkan setiap selesai salat kamu berdoa ini. Itulah jangan tinggalkan nih, la tada'anna. Jangan tinggalkan setiap selesai salat bacalah doa ini. Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku ala zikrika, untuk selalu ingat kepadamu. Itu makna doanya nih ya. Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku ala zikrika, untuk selalu ingat kepadamu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan untuk beribadah dengan baik. Ini minta tolong kepada Allah nih. Ya Allah tolonglah aku, bantulah aku untuk, ini perlu bantuan Allah ini. Emang taatnya gampang? Gitulah kan kesimpulannya. Emang taatnya gampang? Kalau yang mau ari nu hayang mah loba sebutnya teh hayang taat, loba ari nu hayang taat mah. Tapi bisa tam tuh. Belum tentu. Emang itu mah hal yang mudah. Harus dengan bantuan Allah kan. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itulah doanya pendek nih, ada 3 isinya. Ini khusus itunya oleh Rasulullah SAW. Beliau wasiatkan kepada orang yang Rasulullah mengatakan sebelumnya, demi Allah aku mencintai kamu. Ini dicintai oleh Rasulullah. Dan Rasulullah mengajarkan seperti ini. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah tolonglah aku untuk selalu ingat kepadamu dan untuk mampu, artinya ya, kalau yang kedua bersyukur mampu. Tolonglah aku untuk selalu ingat kepadamu, kemudian selalu dan mampu bersyukur kepadamu dan mampu beribadah dengan baik. Wa auso bizalika Muazun. Dan Muaz mewasiatkan juga hal seperti itu. Artinya oleh Muaz pun diajarkan kepada yang lain. Ya sampailah kepada kita sama gitu kan. Karena nasihat Rasulullah ini bukan bukan hanya isinya atau doanya ini bukan hanya untuk Muaz. Rasulullah menasehati, mewasiat, bahkan di sini bahasanya ya. Rasulullah berwasiat, jangan sekali-kali kamu meninggalkan doa ini setiap selesai sholat. 3 tadi isinya. Nah ini sejalan saya kiranya dengan makna hadis ini. Wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah, wala ta'jiz, jangan melemah. Ya yang tadi doanya. Untuk bisa beribadah dengan baik, artinya kan tidak melemah. Ya bahkan itu mengerjakan sigahayam tadilah, pokoknya mengerjakannya itu selalu dengan semangat yang tinggi, dengan antusias, karena itulah yang bermanfaat bagi manusia untuk di akhirat. Artinya setiap yang demikian hanya yang bermanfaat. Karena sekali lagi kan mestinya kan ya anggaplah gitulah kafir ketong dibawa. Mestinya kan orang Islam itu kan jauh lebih mementingkan, jauh memprioritaskan urusan akhiratnya daripada sekarang gitu di dunia. Nah, dan yang bermanfaat itu adalah beramal soleh. Nah Rasulullah di hadis ini kan bersemangatlah, itulah yang bermanfaat untuk di akhirat, yaitu beramal soleh. Minta tolonglah kepada Allah supaya tidak melemah, berartinya supaya tidak melemah, supaya tidak mengendur, supaya tidak melempem itu dalam urusan beribadah. Nah kalau sudah seperti ini, kagoklah amalnya kecil, pahalanya juga paling sebesar apa. Inilah nggak perlu dilakukan, bahaya gitu teh. itu sesuatu yang berbahaya.
Karena sama saja kalau sudah menganggap enteng urusan amal soleh, pasti dia juga akan menganggap enteng urusan dosa. Yang menganggap enteng urusan amal soleh, dia juga akan menganggap enteng urusan dosa. Kalau untuk urusan amal soleh, jadi dianggap kalau menganggap enteng itu jadi tidak mengerjakan. Tapi kalau urusan dosa, menganggap entengnya itu akan dikerjakan. Dan awalnya kan segala sesuatu itu kan dimulai dari yang kecil. Ya, segala sesuatu itu dimulai dari yang kecil. Awalnya meremehkan amal soleh yang dianggap kecil, akhirnya amal soleh yang besar pun akan dianggap remeh, dianggap enteng. Bahkan, nah ini kan yang sudah terjadi. Ini yang sudah terjadi. Bahkan untuk amal pokok, amal terbesar pun yaitu sholat, sudah dianggap enteng. Itu asalnya dari amal-amal yang kecil. Terus merembet ke amal-amal yang lebih besar. Ya, minta tolonglah kepada Allah, jangan melemah. Wasta'in billahi wala ta'jiz. Nah, kemudian wa in asobaka syai'un. Nah, ini sedikit lagi yang nggak akan terlalu panjang lah penjelasan soal ini ya. Jika kena kepada kamu sesuatu yang buruk, anggaplah demikiannya, fa in asobaka syai'un. Apabila kena kepada kamu sesuatu yang buruk, fala takul, jangan sekali-kali kamu mengatakan lau anni fa'altu kana kaza wa kaza. Andai tadi, andai kemarin, andai waktu itu kita begini, pasti tidak akan seperti ini. Dilarang mengatakan demikian. Ya, andai itu, andai waktu itu, andai tadi, andai kemarin kita begini, pasti tidak akan seperti ini. Walakin apabila gitunya hal itu terjadi, katakanlah qaddarallahu wa masya'a fa'ala. Allah telah menakdir, itulah takdir Allah, dan Allah berkuasa melakukan apapun yang Ia inginkan. Ya mestinya gitunya demikian. Ya itulah ketetapan Allah, itulah yang Allah takdirkan, dan Allah berkuasa melakukan apapun yang Ia kehendaki. Fa inna lau tabtahu amala syaiton. Nah, karena kalau mengatakan demikian itu nanti akan ke arah anaknya di sini disebutnya apabila fa inna lau, karena mengatakan demikian lah tadinya andai kemarin, andai tadi, andai waktu itu kita begini kan demikian hanya pasti tidak akan seperti ini. Karena mengatakan demikian itu akan membuka kepada amalan-amalan setan. Ini redaksi demikian. Fa innal lau taftahu amala syaiton. Nah, karena mengatakan hal seperti itu, mengatakan demikian itu akan membuka amal-amal setan. Nah, ada yang ini nih. Oh, ini global sih, ini global sebetulnya ya. Ini global nih, pernah juga saya tulis kalau nggak salah tentang hal ini. Madofata wal mu'ammalu ghaibun wal lakasa'atalati antafiha. Apa yang sudah terjadi itu sudah lewat. Satu, dan apa yang akan terjadi pada waktu yang akan datang itu urusan gaib. Manusia kan tidak punya kemampuan kan. Artinya nanti bagaimana itu urusan gaib. Walaka saat telati antapiha. Yang penting adalah kamu sekarang mau apa? Kamu sekarang mau bagaimana? Artinya jangan terus apalagi sampai terganggu dan trauma itu dengan apa yang sudah terjadi. Karena yang sudah terjadi sudahlah, mau bagaimana, kan yang lalu biarlah berlalu. Ditelan dingin malam ditelan dingin malam. Hidup ini penuh kenyataan, hidup ini adalah perjuangan. Ayo kitu wae apaleun si eta wae apaleun si Arul si eta wae apaleun kitu eta geus menyangeus. Semestinya apa yang sudah terjadi, oh jadi kita tahu ya itulah takdir Allah, itulah ketetapan Allah.
Kalau sebelumnya tahu nggak? Pasti kita tidak tahu sehingga kita melakukan begini yang ternyata kan. Oh coba kalau waktu itu kita begini. Kenapa kita lakukan? Karena kita tidak tahu. Setelah terjadi barulah ini yang benar untuk dikatakan. Itulah takdir Allah. Nah, yang lalu lah pokoknya, yang lalu biarlah berlalu pokoknya mah dofata yang sudah terjadi itu sudah tidak bisa diulangi. Jangan mengatakan seperti ini andai waktu itu, nah itu dilarang. Tapi yang benar ya itulah apa yang Allah tetapkan. Itulah yang Allah takdirkan. Kita tahu kan karena sudah terjadi gitu geningan takdir dari Allah. Dan Allah berkuasa untuk melakukan apapun yang Ia kehendaki. Nah kalau ini yang terakhir tadi kalimatnya yang mamadofata yang sudah terjadi itu masa lalu, itu sudah berlalu. Wal mu'ammalu ghaibun, dan apa yang akan terjadi pada waktu yang akan datang itu urusan gaib. Walaka sa'atalati anta fiha, dan yang penting adalah sekarang kamu mau bagaimana. Artinya jangan terpengaruh oleh masa lalu, juga jangan terganggu oleh apa sih nanti yang akan terjadi. Urusan lu nayeuna nu penting mah. Nah ini dah ayatnya dia. Hadisnya sampai di sana ya. Nah karena kalau mengatakan seperti itu, andai waktu itu akan membuka kepada amal-amal setan di dalam redaksi hadisnya. Fa inna law taftahu amal syaiton. Nah ada sedikit ini nih pelajaran di sini ya. Fafihi at-tanbihu ala dawa'i inda wuqu'il maqduri. Nah maka apabila terjadi seperti di redaksi hadisnya kan wa in asobaka syai'un, apabila ada sesuatu yang buruknya yang menimpa kamu, itulah hanya, nah itu perlu obat. Ini pelajarannya ya. Nah maka ya perlu perlu obatnya, karena kan terkena oleh sesuatu yang buruk itu kan mengecewakan, menyakitkan, menyedihkan. Nah jangan sampai apabila oleh kena hal tersebut terpuruk, bahasanya gitu, bahasanya terpuruk karena terus saja menyesali, andai waktu itu terus seperti itu, terpuruk jadinya. Dan kalau terus menerus kan bisa jadi trauma buruk pasti yang seperti itu ya. Nah, dan itu perlu obat nuk itu teh. Yang seperti itu perlu obat. Atas apa yang telah sebetulnya kan, atas apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Dan obatnya adalah bitaslimi li amrillahi waridho bi qadarillah. Ya, obatnya adalah menerima sepenuhnya atas apa yang telah Allah tetapkan dan ridho dengan takdir apapun. Yang menerima apa yang Allah tetapkan dan merasa ridho dengan apa yang Allah takdirkan. Wal i'rado atau satu hanya obatnya yaitu adalah menerima sepenuhnya atas apa yang telah Allah tetapkan tersebut dan merasa ridho dengan takdir yang Allah tetapkan. Wal i'radu anil iltifati lima mado, dan menyingkirlah apalah bahasanya, menghindar dari terus saja sebutnya membayangi atau apalah gitu dari bayang-bayang masa bayang-bayang masa lalu lah pokoknya. Dari bayang-bayang masa lalu. Nah, keluarlah gitu dari ini, sebutlah bayang-bayang masa lalu kan. Kalau terus membayangi kan tadi kan akhirnya jadi terpuruk, trauma. Ya keluarlah gitu dari bayang-bayang masa lalu, dari apa yang sudah terjadi.
Karena itu tidak akan bisa dikembalikan, tidak akan bisa diulangi. Kita keluarlah gitunya dari al-i'radu anil iltifati lima mado, keluar menjauhlah dari terus saja teringatlah mungkinnya teringat atas apa yang telah terjadi. Nebian layakula dengan tidak mengatakan, nah iya dengan tidak mengatakan andai surah hayo berandai-andai, andai waktu itu, kalau saja waktu itu tidak begini, pasti tidak akan seperti ini. Nah itu hindari itu kan redaksi hadisnya juga demikian. Nah obatnya adalah yaitu at-taslimu li amrillahi waridho bi qadarillah, menerima sepenuhnya atas ketetapan Allah dan ridho dengan segala takdirnya. Satu, kemudian yang kedua, keluarlah dari bayang-bayang masa lalu. Ya keluarlah dari keluarlah dari bayang-bayang masa lalu. Biarlah pokoknya yang lalu biarlah berlalu. Ditelan dingin malam. Soalnya hidup ini penuh kenyataan. Hidup ini adalah perjuangan dan doa. Kudu namanya hidup ini adalah perjuangan dan doa. Terus beres tahnya hadis yang ke-6, saya kira luar biasa nih. Yang intinya tetapnya ini tentang mujahadah. Ini perintah ihris alamayan fa'uka. Bersemangatlah, antusiaslah atas segala sesuatu yang memberi manfaat bagi kamu. Prioritas adalah bermanfaat di akhirat. Itulah mungkinnya yang prioritas. Tapi kan keduniaan tadi kan sebetulnya hanya wasilah untuk keagamaan kan. Ya bersemangat juga lah untuk urusan keduniaan yang jadi wasilah, jadi jembatan, jadi perantara untuk sampai kepada urusan keagamaan lagi pada akhirnya. Nah, karena yang tadinya manusia itu kan hanya satu. Hidup di dunia ini untuk beribadah, jangan mengambil hak Allah. Ya so ikut mengatur jika betul wae. Beres tah berartinya hadis ke-6-nya ada 3 lah intinya poinnya. Tadinya 1 tentang mukmin kuat dan mukmin lemah. Kemudian yang kedua bersemangatlah untuk hal yang bermanfaat, jangan mengendur, minta tolong kepada Allah. Itu kan minta tolong kepada Allah. Yang ketiga adalah yang lalu biarlah berlalu. Tanu eta tanu katilu nama. Usah 2 hiji